Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan ceritakan sebuah film yang sedikit berbeda dengan film yang lainnya. Film yang berbau religi dan juga alam kasat mata. Oke, siapkan mental iman dan juga cemilan agar tidak salah dalam menyimpulkan suatu hal. Dan ini dia. Pada tahun 1998, dikisahkan seorang gadis cantik yang bernama Ayu. Gadis Ayu ini yang sedang dibangunkan oleh ayahnya yang bernama Semedi untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ketika Ayu sedang wudhu dan juga sholat, ada sosok hitam yang berseliweran. Tak lama setelah itu, ada suara aneh terdengar dari luar kamar tempat dia sholat. Setelah dia sholat, dia mendapati dua orang pria yang berbaju ala ninja 250 cc. Entah apa tujuan pria ini menyiksa ayahnya Ayu. Ayu pun memberikan perlawanan dengan menggigit pipi pria ini. Namun naasnya, sang ayah tewas dengan cara dipenggal. Sedangkan Ayu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. 2 tahun kemudian setelah tragedi itu, Ayu saat ini sedang bekerja sebagai penjaga toko baju. Datanglah seorang pria yang bernama Ratman. Dari gerak-geriknya sepertinya dia sangat menyukai Ayu. Kemudian ada seseorang yang bernama Riri, orang yang selalu iri dan dengki kepada Ayu. Setelah seharian bekerja, Ayu lalu pulang ke rumah dan membeli mainan untuk adiknya. Di sana ada ibu tirinya Ayu yang menyayangi Ayu seperti anaknya sendiri. Dan seketika itu ada kakek Ayu yang sedari tadi ngobrol dengan ibunya Ayu. Dia mengatakan Ayu, adik dan ibunya tinggal saja di rumah kakek. Dan ruko yang dipakai tempat tinggal Ayu saat ini agar dijual saja. Singkat cerita, malam pun tiba. Ayu sedang mengantar pisang ke tetangganya sambil melihat-lihat isi dalam rumah. Kemudian Ayu melihat tongkat ular keramat yang mengingatkan pada masa lalunya. Ternyata ibunya Ayu tewas secara mengenaskan, yaitu seperti digigit ular di lehernya. Entah apa yang terjadi, yang pasti Ayu bersembunyi di lemari sambil memegang tongkat ular di tangannya. Terlihat seseorang yang bernama Sarwo. Ternyata ayahnya Ayu dulu adalah seorang dukun dan Sarwo adalah rekannya yang dukun juga. Karena Sarwo adalah teman baik ayahnya, tongkat ular yang amat sangat keramat ini diberikan kepada Sarwo agar dapat menjaganya. Kemudian Sarwo memberikan saran kepada Ayu. Jika kakeknya menjual ruko yang ditempati Ayu saat ini, lebih baik pindah saja ke rumah ayahnya yang sudah diwakafkan menjadi musola. Musola ini dulunya adalah rumah sang ayah, karena dulu sang ayah adalah orang yang sangat kaya raya. Beberapa menit kemudian, Ayu ingin sholat di musola ini. Nampak di dalam ada seseorang yang sholat sendirian. Kemudian ada yang ingin menjadi makmum dan tiba-tiba setelah pria ini selesai sholat, nampak di belakang tidak ada siapa-siapa yang membuat pria ini berlari ketakutan. Ayu sendiri nampak heran dengan apa yang terjadi dengan pria ini. Kemudian dia sholat dan mengalami apa yang terjadi yang dialami oleh pria yang barusan. Tapi anehnya Ayu malah masuk ke alam lain yang memperlihatkan Ayu di masa kecilnya sedang melihat ayahnya mengobati orang sakit dan mengeluarkan ular dari mulutnya. Dan ketika dipegang oleh ayahnya, ular itu berubah menjadi tongkat ular keramat yang tadi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di saat Ayu bekerja, lagi-lagi Riri dengan mulut ajaibnya memarahi Ayu. Bapakmu boleh jadi dukun sakti. Karena Ayu dulunya anak dukun, dia mengira Ayu mempunyai penglaris sehingga tokonya menjadi laris manis. Sedangkan toko Riri sendiri sepi dari pembeli. Tak hanya itu, Riri pun sampai menyinggung almarhum ayahnya yang sudah mati dipenggal karena menjadi dukun santet. Dan tiba-tiba Ayu pun kerasukan. Untungnya ada Ratman yang menyembuhkan Ayu. Warga pun meyakini bahwa orang-orang yang sudah sholat di musola itu selalu dihantui dan setelahnya selalu mengalami kerasukan. Dan kemudian Ayu pun pulang ke rumah. Si ibu pun menyarankan apabila sedang sholat tiba-tiba diganggu oleh setan, hendaklah membaca ta'awudz dan meludah 3 kali ke kiri. Setelah mendapat saran dari ibunya, Ayu pun lantas pergi sholat ke musola itu lagi. Dan lagi-lagi diganggu oleh jin yang ada di sana.
Kemudian mempraktekkan apa yang disarankan oleh ibunya. Tapi bukannya menghilang, jinnya malah bertambah banyak. Dan lagi-lagi Ayu masuk ke dimensi lain. Kali ini diperlihatkan Ayu sedang membantu ayahnya mengobati pasien dan bergaul dengan jin-jin peliharaannya. Dan kemudian karena hal ini, Ayu akan diruqyah oleh kakeknya. Singkat cerita, terlihat di rumah Ayu yang sedang ramai warga yang ingin mengintimidasi Ayu dan keluarganya. Karena perbuatan Ayu di pasar yang sudah mencekik leher Riri. Dan karena dulu ayahnya seorang dukun, membuat Ayu dan keluarganya dikucilkan oleh warga setempat. Setelah para warga bubar, ibunya Ayu menasehati Ayu. Yang intinya Ayu harus bersikap baik dan normal, ya seperti anak muda pada umumnya. Kemudian si ibu mengajak tinggal di rumah kakeknya saja. Tetapi Ayu membantah karena dia membenci kakeknya. Karena sang kakek berusaha untuk menguasai harta ayahnya. Kemudian Ayu pergi ke musola untuk sholat. Dan yang lagi-lagi, Ayu diganggu oleh setan. Seperti biasanya, Ayu masuk ke alam lain sampai dia tak sadarkan diri. Setelah bangun dari pingsannya, Sarwo menjelaskan kepada Ayu. Meskipun Ayu membaca ta'awudz dan meludah 3 kali ke kiri, itu semua percuma karena Ayu sendirilah yang memanggil mereka. Dan setan-setan terkutuk itu adalah teman Ayu di masa kecilnya. Di sisi lain, si ibu yang sedang berjualan. Dan bunga miliknya itu laris manis. Membuat ibunya Riri melampiaskan kemarahan dan keiriannya dengan skill andalannya, sambil mengobrak-ngabrik dagangan ibunya Ayu. Akibat dari keramaian ini membuat Ayu sampai mendengarnya. Kemudian Ayu menghampiri ibu, dan melihat begitu menjengkelkannya ibunya Riri ini. Tiba-tiba ada ular-ularan yang merangkak menuju ibunya Riri. Yang membuat ibunya Riri ini terkena entah gigitan, entah apa namanya, yang pasti membuat ibunya Riri ini kesakitan. Singkat hari pun telah gelap. Dan lagi-lagi warga berkumpul ke rumahnya Ayu untuk meminta pertanggungjawaban akibat dari kaki ibunya Riri yang membusuk. Dan menuduh Ayu dan keluarganya yang sudah menyantetnya. Untung saja Sarwo datang dan meredam amarah warga yang ada di sini dengan cara membeberkan rahasia para warga. Ternyata para warga mempunyai peliharaan setan penglaris di tokonya masing-masing. Setelah keramaian usai, Ayu melihat keluar. Ternyata banyak segerombolan kelelawar yang keluar. Dan tiba-tiba ular setan yang ada di tubuh ibunya Riri mencekiknya sampai dia almarhum.